Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur-jalur apa saja yang akan kalian lakukan saat pendaftaran PPDB Jatim 2020. Di sini untuk jenjang SMK terdapat 4 jalur pendaftaran ya. Di sini yang pertama ada afirmasi, kedua perpindahan tugas orang tua, prestasi hasil perlombaan, keempat ada reguler. Di sini sudah tertera beberapa untuk kuotanya. Untuk afirmasi yaitu 15% maksimal dan 5% untuk perpindahan orang tua dan prestasi belajar, dan sisanya di 75% di reguler. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu gimana sih, untuk siapa, dan siapa yang bisa daftar, dilakukan kapan. Oke, di sini saya akan carikan di browser ini tentang jalur afirmasi. Oke, di sini disebutkan jalur afirmasi yaitu diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMA, SMK dari keluarga tidak mampu dan peluang distribusi kewilayahan. Oke, intinya pokoknya di sini kalian bagi siapapun siswa yang merasa ekonominya rendah dan memiliki persyaratan tertentu, bisa kalian masuk di jalur afirmasi. Terus yang disebutkan di poin kedua yaitu peserta didik dapat memilih satu sekolah tujuan. Kalian kalau masuk jalur afirmasi, kalian hanya diberi kesempatan atau untuk memilih satu sekolah dengan satu jurusan. Ini untuk SMA terdapat zonasi, kalau jenjang SMK tidak terdapat zonasi. Ini bisa dalam maupun di luar Jatim untuk SMK. Terus persyaratan tertentu di poin nomor 5 dijelaskan lebih rinci lagi. Untuk yang jalur afirmasi, syarat utama jalur afirmasi adalah menerima program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang pertama ada Kartu Indonesia Pintar atau yang bisa kalian sebut kartu KIP ya. Terus yang kedua Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Bantuan Panganan Tunai. Nah, ini bisa kalian pilih salah satu. Kalau kalian punya KIP ya KIP, kalian punya Kartu Sehat, Kartu Sejahtera. Tidak harus semua kalian punya ya, untuk salah satu saja. Terus bagaimana Kak kalau saya nggak punya ini semua, tapi saya merasa kekurangan dan ini benar-benar saya membutuhkan? Oke, di poin nomor 5 dijelaskan ini apabila kuota belum terpenuhi dapat menggunakan surat keterangan miskin, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Ini disebutkan kuota ya. Kalau tapi di pengertian lain, kalau kalian tidak punya ini, kalian bisa menggunakan surat keterangan miskin, surat keterangan tidak mampu yang kalian bisa minta di kelurahan atau desa. Oke, kalian kesana saja ke desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu untuk daftar di jalur afirmasi. Oke, poin nomor 6 dijelaskan khusus kota anak keluarga buruh dibuktikan dengan persyaratan tambah berupa surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh. Ya, untuk kalian yang orang tuanya bekerja sebagai buruh di pabrik atau sebagainya, kalau kalian mau masuk jalur ini, kalian harus memiliki syarat yaitu surat tambahan tentang keanggotaan asosiasi buruh. Kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian, atau kalau orang tua kalian nggak punya, bisa tanyakan ke pabriknya atau sebagainya. Tapi kalau kalian sudah punya ini program Indonesia Pintar dan sebagainya, ini nggak usah pakai itu, cukup itu aja. Peluang kuota 1% distribusi kewilayahan diperuntukkan bagi calon peserta didik dari luar zona perbatasan, dari dalam luar provinsi dan atau dari luar negeri. Oke, ini poin nomor 7 bagi kalian di luar daerah provinsi Jawa Timur. Peluang kalian untuk masuk di sini hanya 1%. Oke, cuma 1%. Sedikit itu. Terus poin nomor 8, apabila pendaftaran dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemerintah
pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, usia, dan waktu pendaftaran. Oke, di sini kalau kalian di sekolah tertentu sudah kuotanya pendaftaran melebihi target, melebihi kuota, penilaiannya akan berdasarkan jarak domisili rumah ke sekolah dan usia kalian dan waktu pendaftaran kalian lebih cepat mana. Atau kayak waktu pendaftarannya kalian lebih dulu teman kalian, ya penilaiannya teman kalian yang akan lebih dulu. Tapi jarak kalian lebih dekat, ya kalian yang menang lebih dekat. Oke, gitu. Terus poin nomor 9, jika kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota masuk dalam kuota jalur zonasi. Oke, kalau ini kuota afirmasi masih kurang, ya akan dilempar ke jalur reguler untuk SMK dan jalur zonasi untuk SMA. Di selanjutnya, bagaimana cara alur pendaftarannya di jalur afirmasi? Bisa kita lihat di sini. Alur pendaftaran di jalur afirmasi, yaitu yang pertama, kalian buka situs ppdbjatim.net menggunakan PIN dan nomor UN. Jadi di ppdbjatim.net kalian akses saja di browser. Nanti pada saat tanggal pendaftarannya, ya, kemarin jadwalnya sudah saya share, bisa kalian lihat di konten saya sebelumnya untuk penjelasan jadwal. Untuk jalur afirmasi jadwalnya itu saya lupa tanggal berapa gitu, nanti kalian cek saja ya di konten saya yang sebelumnya untuk jadwal. Untuk pengambilan PIN sudah, nanti kita menyusul konten selanjutnya untuk cara pengambilan PIN. Untuk nomor UN ini sudah saya jelaskan di kemarin. Untuk tahun ini nomor UN itu saya rasa tidak ada, ya, soalnya anak SMP belum melakukan UN. Mungkin nanti ada revisi tertentu dari SMP kalian pengganti nomor UN. Setelah kalian login menggunakan PIN dan nomor UN, terus kalian akan diarahkan ke situs pemilihan sekolah tujuan kalian. Nanti setelah mengambil PIN, setelah login di dalam, nanti ada, kalian akan milih satu sekolah tujuan, kalian mau di jurusan apa, mau sekolah mana. Terus untuk selanjutnya, setelah kalian memilih, kalian mengunggah KIP yang kalian punya, KIP dan sejenisnya, KIS, KKS, KBPN. Kalau kalian nggak punya ini, 4 ini, kalian bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa. Terus untuk kalian nggak punya ini tapi kalian keluarga buruh, kan bisa menggunakan kartu tanda keanggotaan asosiasi buruh, itu milik orang tua kalian, ya. Setelah itu, setelah kalian selesai ngupload semua data, selesai, terus kalian mengunduh bukti pendaftaran. Ini nanti disediakan setelah kalian melakukan input data ini, kalian nanti diarahkan untuk mengunduh bukti pendaftaran, nanti kalian cetak atau disimpan, nanti kapan dicetak. Seperti itu penjelasan saya untuk jalur afirmasi. Jadi untuk jalur ini, untuk tahun ini dilakukan secara online, ya. Untuk tahun kemarin dilakukan secara offline. Jadi kalian tidak repot-repot untuk mengunduh PIN dan sebagainya, kalian bisa ke sekolah langsung dan memberikan berkas-berkasnya. Untuk tahun ini kalian harus lebih mandiri lagi, lebih tahu sistem untuk cara melakukan input KIP gimana, cara memasukkan KIP, cara mengunduh gimana. Nanti di next konten selanjutnya, kalau sudah pembukaan jalur ini, kami akan melakukan tutorial yang ini. Jadi tunggu saja untuk konten selanjutnya dan selalu pantau informasi dari kami. Oke, itu saja penjelasan saya tentang jalur afirmasi. Kurang lebihnya nanti kalian bisa berkomentar di kolom komentar, dan kalian bisa menanyakan hal ini yang belum jelas di akun IG Osmojasmekenmo. Di situ kami menyediakan tempat untuk kalian bertanya, dan sesi lain kami akan menjawab pertanyaan kalian. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.